Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil materi kami mengenai bunyi bahasa dan tata bahasa Indonesia. Langsung saja saya akan memberikan kesempatan kepada teman untuk mempresentasikan materi kami. Kepada pemateri yang pertama, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi kami tentang bunyi bahasa. Perkenalkan, nama saya Vinda Ernika Seran, NPM 31190031. Langsung saja pada materi pertama, bunyi bahasa. 1. Pengertian. Bunyi bahasa merupakan sarana komunikasi melalui bahasa dengan cara lisan. Pembentukan bunyi bahasa adalah 1. Sumber tenaga, 2. Alat ucap penghasilan getaran, 3. Rongga pengubah getaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Marsieta Yanurista, NPM 31190003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya suara. Yang kedua, bagian lidah yang dinaikkan. Yang ketiga, bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Yang kedua, konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan. Faktor yang menghasilkan konsonan yaitu: yang pertama, berdasarkan artikulator atau artikulasi. Yang kedua, berdasarkan halangan udara yang dijumpai atau udara yang mengalir keluar. Yang ketiga, berdasarkan turut tidaknya pita suara bergetar. Dan yang keempat, berdasarkan jalan yang dilalui udara ketika keluar dari rongga-rongga ujaran. Baik, perkenalkan, nama saya Serlina Nule, NPM 31190018. Saya di sini akan menjelaskan tentang diftong dan gugus. Diftong adalah 2 vokal yang berurutan yang diucapkan dalam suatu kesatuan waktu. Misalnya seperti yang terdapat dalam kata ramai, pulau, dan sebagainya. Gugus konsonan adalah deratan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi pada kata praktik adalah gugus konsonan, tetapi pada kata yang sama itu bukanlah gugus konsonan. Misalnya bunyi pada kata itu adalah praktik. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Graciana Sejao, NPM 31190014. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur suku kata dan kata. Struktur suku kata adalah struktur yang terjadi dari satu atau urutan fonem yang merupakan bagian kata. Setiap suku kata ditandai dengan ebuh vokal atau termasuk diftong. Contohnya, 1 konsonan dan suku vokal, pasar, jana, warga. Struktur kata terdiri atas 1 suku kata atau lebih, misalnya ban, bantu, membantu, memperbantukan. Berikut adalah ciri suprasegmental. Setiap fonem sebagai segmen tunggal dikarakterisasi dengan ciri bunyi seperti intensitas yang menentukan keras atau keras lembutnya suara, jangka yang menentukan panjang atau pendek suara, dan nada yang menentukan tinggi atau rendah suara. Segmen tunggal yang digabungkan dengan segmen-segmen lain secara sintakmatik akan membentuk kata, dan lebih dari itu juga akan membentuk konstruksi lain yang lebih panjang, misalnya frasa atau kalimat. Yang termasuk dalam ciri suprasegmental, yang pertama tekanan dan aksen, dan juga intonasi dan ritme. Baik, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2 mengenai
Bunyi Bahasa dan Tata Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.